Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Masal muslimin rahimakumullah, sidang jamaah subuh yang berbahagia. Mari kita senantiasa menjatuhkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian nikmat yang kita tidak bisa hitung banyaknya hingga saat sekarang ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah dengan kesemuanya itu kita datang berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Salam dan taslim kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, untuk merubah pelik manusia demi untuk keselamatan manusia dalam kehidupan di dunia ini sampai akhirat kelak. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasanya bahwa pada malam yang berbahagia atau subuh yang berbahagia ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melaksanakan rutinitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada malam hari ini atau pada subuh hari ini insyaallah saya akan membawakan suatu materi yang berjudul mengenai masalah bagaimana menjaga kesehatan dari ayat yang ada dalam Al-Quran sebagai mukjizat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat atau surah Al-A'raf, ayat surah 7 ya, juz 8 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Wahai anak Adam, cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini kita akan mengkaji ada dua hal. Yang pertama, jika mau kita masuk di masjid untuk beribadah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian yang bersih, yang bagus. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersih. Yang kedua adalah orangnya harum baunya. Jadi dua hal yang sangat penting kita perhatikan pada saat masuk di masjid untuk sholat. Yang pertama, kita harus bersih dari najis, bersuci, yaitu dengan berwudu. Kemudian dari rumah kita siapkan diri niat untuk beribadah, tapi dengan pakaian yang bagus, yang bersih. Dan di samping itu sebagai laki-laki disunnahkan atau diharuskan, diwajibkan untuk wangi kita punya fisik badan. Nah ini. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa kita ini manusia ini
selalu ada namanya pembuangan daripada sampah atau proses metabolis yang ada dalam tubuh kita yang bisa menimbulkan bau, yaitu keringat. Dan jika mana kita tidak membersihkan diri akan berbau. Apalagi boleh dikata mengapa Rasulullah menganjurkan pada orang Arab untuk memakai wangi-wangian. Karena kita tahu bahwa setiap suku berbeda-beda dia punya pertumbuhan fisik. Orang Arab atau orang timur di sana itu kebanyakan tinggi besar dan kelebihannya banyak bulunya. Nah, ini masalahnya. Ya. Banyak bulunya sehingga dengan demikian itu dari puri-puri kulit yang keringat yang keluar dari puri-puri kulitnya itu jika mana tidak dibersihkan dalam waktu tertentu akan menimbulkan bau. Baunya ini adalah merupakan bau bersumber dari bakteri pembusuk namanya. Yang ini harus dibersihkan setiap kita mau sholat. Nah, inilah dari ajaran Islam luar biasa sekali mengenai masalah kebersihan pakaian. Dan pakaian yang harus dipakai adalah pakaian yang bersih. Jangan pakaian artinya yang dipakai olahraga umpamanya itu juga dipakai untuk sholat. Ya, memang dikhususkan untuk pakaian sholat saja. Jadi barangkali di rumah lebih bagus kalau memang ada tempat khusus, artinya khusus untuk pakaian untuk beribadah saja. Nah, ini. Itulah mengenai masalah anjuran-anjuran yang ada dalam Al-Quran, bagaimana pentingnya dianjurkan kita sebagai cucunya Adam berpakaian, pakaianlah pakaian kamu, pakaian yang bagus dan juga bersih. Selanjutnya mengenai masalah yang kedua adalah mengenai soal makan, ya, minum. Ini dianjurkan dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Bahwa masalah makan dan minum ini adalah unsur daripada hidup manusia. Secara hakiki bahwa kita hidup ini mempunyai 3 unsur. Pertama unsur tanah, unsur air, dan unsur udara. Dan ketiga unsur ini harus ada pada manusia yang hidup. Mengapa kita adalah unsur dari tanah? Bahwa semua sumber-sumber makanan yang kita konsumsi itu berasal dari tanah, saripati tanah yang kita konsumsi setiap hari. Sehingga di sini pentingnya bagaimana caranya tanah-tanah yang ada di sini kita suburkan untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam demi untuk kita sendiri akan konsumsi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai makan dan minum. Ya. Minum adalah harus mengenai kebutuhan manusia. Minum itu biasanya dari air. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat unsur air sebanyak 70% lebih. Pada hakikatnya bahwa tubuh ini adalah satu dunia kecil. Kita bandingkan dengan dunia besar, bahwa dunia ini dikelilingi oleh air sebanyak 70% lebih air. Nah, dari sini perbandingannya. Mengapa tubuh kita itu dianggap sebagai satu dunia? Karena unsurnya sama. Dunia ini penuh dengan air, dikelilingi dengan air. Sekitar 70% lebihnya ada daratan. Demikian pula kita manusia ini, unsur airnya dalam tubuh kita adalah 70% lebih. Nah, sehingga perlu kita minum. Yang kedua adalah mengenai udara. Luar biasa. Di dalam satu kisah bahwa seorang pasien masuk rumah sakit berumur 70 tahun. Dia masuk rumah sakit dalam keadaan gawat darurat, masuk di ICU. Kemudian dokter rawat memasukkan oksigen, pakai oksigen di mulutnya.
2 hari 3 hari di rumah sakit, dia dalam keadaan sehat. Sekarang mau pulang dari rumah sakit disuruh bayar sekitar 20 juta. Datang penagih bilang, ini Bapak harus bayar sekian 10 juta selama tinggal rumah sakit sehingga Bapak bisa keluar. Apa dia bilang itu? Bapak dia menangis. Dia menangis, Pak. Saya katanya menangis bukan karena saya tidak mampu bayar. Apa artinya itu 20 juta? Saya katanya hidup 70 tahun tidak pernah saya bayar. Disinilah syukuran saya kepada Tuhan. Selama 70 tahun saya mengisap udaranya Allah, Tuhan, tidak pernah saya bayar. Tidak ada artinya 27 juta. Nah ini. Jadi dalam hal ini 20 juta itu bagi saya adalah merupakan infak dan sedekah saya pada orang yang akan saya bantu di dalam rumah sakit. Karena ada istilahnya saling membantu. Sehingga orang yang kekurangan oksigen nanti saya akan bantu dengan uang yang saya berikan tadi, 20 juta yang saya bayar. Disitulah katanya tanda kesyukuran saya kepada Tuhan. 70 tahun saya bernampas memakai oksigennya Tuhan, saya tidak bayar. Sekarang 20 juta apa artinya? Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah dengan adanya kehidupan saya kembali. Dari Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk mengkonsumsi segala sesuatu dari minuman dan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Juga takaran dan jumlahnya ya wajar, yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi di dalam hal masalah pemanfaatan daripada makanan dan minuman tadi ini ya wajar-wajar saja. Jika kita menjadi boros, maka itu adalah merupakan perbuatan dosa. Orang yang boros itu akan merusak kesehatannya dan menyebabkan banyak sekali penyakit. Ini. Orang makan berlebihan, akibatnya apa? Bisa menjadi obesitas, bisa gemuk. Karena susah untuk membatasi diri untuk makan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanjurkan bahwa makanlah sepertiga makanan, sepertiga udara dan sepertiga air. Ini sesuai dengan kapasitas daripada lambung. Kita tahu bahwa lambung kita ini itu isinya hanya 1 liter. Jadi kita kalau sudah makan sepertiga berarti masih ada sisanya sedikit. Sehingga orang yang kekenyangan banyak hal-hal yang bisa muncul. Sehingga dengan petunjuk dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sungguh sangat komprehensif sekali, yang mencakup segala gerak-gerik manusia kita ini dalam hidup, seperti makan, minum, tidur, bangun, bergerak, diam, menikah, santai dan lain-lain. Itu semua sudah diatur. Kita jalani semua ini dengan tingkatan yang wajar, sesuai dengan kebutuhan kita punya tubuh. Biarpun dalam cuaca apapun juga, dalam usia bagaimanapun juga umur kita, dan kebiasaan yang kecenderungannya selalu kita perbuat. Semuanya ini akan membuat kita awet kesehatan dan kebugaran. Jika mana kita ikuti aturan ini, maka semuanya berjalan sudah ke tingkat wajar. Dan semua yang berlebihan itu biasanya untuk tubuh itu tidak bagus. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya Ghabbas, Ya Abbas, Ya Amma Rasulullah sallallahu afiyata
fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, paman Allah, mohonlah kepada Allah kesehatan di dunia dan akhirat. Nah, itu doanya itu. Ya Allah, mohonlah kita kepada Allah mengenai masalah kesehatan dunia dan akhirat. Demikian pula hadis dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallullahul yaqina wal mu'afati wa ma utiyal ahadun ba'dal yaqini khairam minal afiyah. Mohonlah kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tiada sesuatu yang telah keyakinan yang didapatkan oleh seorang yang lebih baik daripada kesehatan. Nah, inilah. Jadi jika mana kita berpegang teguh dan konsekuen terhadap ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita makan, minum dan berbagai aspek kehidupan lainnya, maka niscaya kita akan mendapatkan imbalan kesehatan, pemanfaatan dan berkah. Pada saat kita makan, sebelumnya kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa. Selanjutnya kita makan pelan-pelan. Dan dianjurkan bahwa jangan mengambil makanan yang jauh dari depanmu. Di depanmu saja. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak merasa bahwa kita serakah. Kemudian mengunyahlah makanan itu sampai lembut, baru telan masuk ke dalam lambung. Apalagi umpamanya kalau kita sudah berumur dengan gigi yang sudah mulai ada yang kurang, hati-hati, jangan makan makanan yang keras. Nah, ini perhatian semua. Nah, kemudian selanjutnya kita harus pilah-pilah makanan-makanan yang cocok dengan tubuh kita dan lambung kita. Jangan makan makanan yang terlalu berlemak sehingga nanti menimbulkan kegemukan yang bisa meningkatkan kita punya kadar kolesterol dalam tubuh kita. Boleh makan tapi jangan berlebihan, cukup satu kali saja, umpamanya makan coto atau apa, cukup satu kali 1 minggu supaya lebih enak. Nah ini, jadi jangan terlalu makan terus coto karena akibatnya luar biasa. Memang pada saat makan enak, tapi akibatnya itu luar biasa. Makanan enak bisa menimbulkan bahaya karena sudah keenakan. Nah, ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sebenarnya wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebihan apapun namanya. Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang sekedarnya dapat membuatnya bangun atau kuat. Jika tidak mungkin, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya. Jadi dari ayat ini, dari hadis ini kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ada suatu tempat dianggap sebagai bejana atau kolam, yaitu kita punya perut. Kalau kita makan, kita kunyah, kemudian dilembutkan di mulut, dikunyah, kemudian di mulut itu tadi ada air liu untuk membasahi daripada makanan yang masuk, sehingga gampang ditelan. Pada saat kita menelan tidak boleh bernapas, karena pada prinsipnya itu secara refleks pada saat kita makan maka saluran pernapasan akan tertutup.
Tapi kalau kita bernapas pada saat kita menelan pasti kesedakan. Karena dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Makanya itu tidak boleh orang bernapas pada saat kita makan atau minum. Nah, kita akan kesedakan. Ini banyak kejadian karena makan terburu-buru, akhirnya tidak tenang, dia tertelan masuk ke dalam saluran pernapasannya. Nah, ini risikonya, ini kesedakan. Nah, kemudian untuk minum itu harus teguk per teguk. Satu kali minum teguk, ya. Satu kali minum lagi teguk, bernapas dulu baru teguk. Nah, sama sekarang kalau kita makan basang, ya, bersendok saja, jangan langsung ditancap. Pelan-pelan saja. Nah, betul sudah lembut, ya, baru ditelan. Bernapas dulu, nikmati. Coba lihat orang-orang barat, kalau dia makan itu sampai berapa lama? Kalau kita itu kita cancang. Nah, ini ya, kalau kalau beli pesta luar biasa. Ya, kita makan, oh cepat sekali kita kunyah. Akhirnya kita telan lagi. Kita mau cepat berhenti untuk makan. Padahal seharusnya santai makan, menikmati makanan yang kita konsumsi. Insya Allah kalau kita makan pelan-pelan, bernapas, kalau perlu bicara lagi sedikit, bagaimana, baru makan lagi. Makanya tidak boleh makan terburu-buru. Nah, bahwa nanti ketinggalan, nanti kehabisan, tidak. Insya Allah pasti enak kita rasakan. Apalagi kalau makanan yang kita konsumsi itu makan jenisnya kering. Nah, ini, maka itu dianjurkan untuk kita minum sedikit supaya memperlancar masuknya itu makanan ke dalam lambung. Nah, ini. Apa manfaat juga daripada makan minum? Itu untuk kita cepat kenyang. Ya. Jadi memang ada hal yang perlu kita lakukan. Pemilihan habis minum yang manis-manis, terlalu saya rasa di tenggorokan, minum dulu pelan-pelan. Sampai perasaan enak, makan lagi. Artinya makan minumlah. Nah, ini sebenarnya dianjurkan juga supaya kita punya saluran pencernaan itu lebih cepat daripada proses makanan yang akan diolah di lambung nantinya. Dari hadis yang saya bacakan tadi dari Nabi yang mulia, bahwasanya jika dalam komponen pencipta manusia terdapat bagian tanah, air, dan udara, maka Rasulullah SAW berbagi kuota perut manusia untuk mencukupi makanan, minuman, dan udara dan napasnya. Jadi orang kekenyangan itu biasanya pasti sesak napas. Mengapa? Karena melebihi kapasitas daripada lambung. Nah, ini. Sehingga lambung tadi membesar, berisi dengan makanan, dia akan mendesak ke atas paru-paru. Yang mengakibatkan kita akan sesak napas, salah sedikit dia bisa muntah. Kalau pemanya habis makan besar, baru pergi sholat, lama imamnya sujud, bisa kembali kita punya makanan. Jadi hati-hati. Hal ini dapat disimpulkan oleh peneliti-peneliti modern bahwa porsi makanan yang melebihi batas kekenyangan dan kebutuhan manusia akan menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, hilang kekuatan, serta menyibukkan diri dari ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kalau orang kekenyangan itu biasa malas untuk beribadah, biasanya habis makan kenyang tidur. Nah, inilah menyebabkan kita waktu berlalu kita akan lupa untuk sholat. Ini disebabkan karena adanya faktor kegemukan atau obesitas adalah penyebab malas dan perasaan terbebani. Begitu juga sebaliknya, jika manusia meninggalkan makan hingga tubuhnya melemah, jadi tidak boleh juga kita tak makan karena memang kebutuhan manusia, tentu akan membawa akibat yang serupa. Oleh karena itu sebaiknya seharusnya diambil ukuran yang wajar saja, sedang-sedang saja, dari keseimbangan tanpa boros atau berlebihan.
Dan dengan makan, minum sekedarnya sebatas manfaat dan kebutuhan tubuh. Diriwayatkan Abu Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian mengalami sakit perut karena makan dan minum, karena itu merusak kita punya tubuh, membawa penyakit dan kemalasan untuk melaksanakan sholat. Hendaknya kalian berhemat dalam dua hal tersebut, karena hal ini akan bermanfaat untuk tubuh dan lebih bisa menjauhkan dari keborosan. Seorang laki-laki tidak akan binasa hingga hawa nafsunya dapat mempengaruhi agamanya. Inilah pendapat dari Umar bin Khattab. Dalam hal yang lain, Abdul Malik bin Sa'id berujar, lambung adalah kolam bagi manusia, sementara urat-urat sangat terkait padanya. Jika lambung sehat, urat-urat pun akan turut sehat. Dan jika lambung itu rusak, maka urat-urat pun akan turut sakit. Dari hadis ini, dari pendapat ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya jika mana kita punya lambung mengalami gangguan akibat karena kelebihan makanan yang kita konsumsi, maka dampaknya kita punya tubuh akan mengalami suatu gangguan. Banyak sekarang orang di dunia ini, boleh dikatakan bahwa porsinya orang yang di dunia ini paling banyak, paling tinggi adalah sakit lambung, sakit saluran pencernaan. Yang kedua adalah sakit pinggang. Sakit pinggang paling banyak, yang menyebabkan banyak hal yang bisa terjadi. Mengapa yang demikian ini? Karena adanya pekerjaan berlebihan, makanan yang berlebihan. Nah ini, terutama yang boleh dikata yang pedas-pedas, karena memang orang banyak yang suka yang pedas, akhirnya menimbulkan satu iritasi pada selaput lambung. Jika mana orang makan yang pedas-pedas, maka kotorannya kalau dia buang air juga pasti pedis. Karena adanya rangsangan daripada selaput lendir yang ada dalam lambung masuk ke usus, akhirnya rasa pedas pun ini sampai kepada daerah kita punya poros pembuangan. Itu makanya boleh makan yang pedas tapi jangan terlalu. Nah ini. Ada itu sekarang lagi trennya lagi itu brandinya sekarang itu makan mie ya. Mie setan. Nah ini luar biasa. Bukan menjadi menyehatkan tapi menyakitkan. Ada lagi tuh ranking 1, 2 sampai 8 katanya sekarang itu pedasnya itu. Iya, level-levelnya. Nah, ini sekarang manusia luar biasa dia punya usaha ini. Nah, mengapa dinyatakan bahwa lambung itu adalah sumber urat-urat? Karena dari situ proses pertama makanan. Makanan yang masuk itu diolah di lambung dengan menggunakan daripada asam lambung. Dengan juga enzim-enzim ada di dalamnya. Jika mana kita terlambat makan atau tidak makan, maka enzim yang ada dalam lambung itu akan meningkat. Apalagi kalau orang stres. Jadi orang yang stres itu biasanya sasarannya adalah lambung. Mengapa? Karena tidak terkendalinya daripada asam lambung akan meningkat di dalam kita punya lambung itu yang mengakibatkan ini iritasi pada lambung. Iritasi atau lecet. Kita coba saja jeruk nipis kalau kita peras itu di luka luar biasa pedisnya. Sama ini. Sedangkan kita punya bagian dalam dari tubuh manusia ini adalah selaput lendir. Sedikit saja yang keras masuk dia akan tergores. Nah, dengan tergoresnya tadi ini datang asam lambung akan tambah pedis. Maka itu biasanya kita punya ulu hati itu nyeri sekali. Salah satu untuk menekan daripada meningkatnya asam lambung ini adalah dengan menetralisir daripada asam lambung sendiri. Itu bisa harus dibantu dari luar. Makanya itu biasa orang selalu
makan perumah, kalau mulai lambungnya sakit makan perumah saja. Tapi perumah itu dikunyah, jangan langsung ditelan. Nah, itu ada juga ini. Ada pernah satu kriteria, itu orang minum obat yang harusnya dididihkan dulu di air. Nah, setelah dididihkan di air baru diminum. Nah, ternyata dia makan langsung itu obat, mendidih dalam lambungnya, akhirnya anunya itu kubusannya keluar di mulutnya. Nah, ini. Jadi harus ikut juga aturan mengenai masalah penggunaan obat-obatan. Dan memang juga ada obat itu yang bisa dikonsumsi waktu yang lama, tidak mempengaruhi ginjal dan lain-lainnya, dan tidak kecanduan, dan juga kita adiksi atau kecanduan daripada obat itu. Terutama umpamanya obat-obat untuk menghilangkan nyeri. Obat yang menghilangkan nyeri itu bisa orang kecanduan. Malah orang tidak akan lagi mempan dengan obat yang sama. Harus ditingkatkan lagi dia punya dosis dan juga dia punya isi di dalam daripada obat itu sendiri. Nah, karena sudah terbiasa. Jadi kalau hanya sekedar ini tahan saja. Kalau habis umpamanya makan obat anti nyeri berhenti, ya sudah, jangan lanjutkan. Nanti kita ini sakit lagi baru makan lagi. Nah, itu mengenai masalah makanan obat. Tapi ada obat memang yang punyai jangka waktu yang lama tidak akan menimbulkan masalah pada kesehatan. Seperti umpamanya bagi bapak-bapak seperti kita ini yang tekanan darah tinggi, kemudian juga yang kolesterol tinggi, itu harus mengkonsumsi waktu yang lama. Apa sebabnya? Karena kolesterol dalam darah tubuh kita itu paling susah untuk turun, untuk larut. Lemak-lemak yang tersimpan di dalam tubuh paling susah larut. Sehingga harus dikonsumsi waktu yang lama. Dan itu tidak mempunyai efek samping. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi. Tidak semudah itu tekanan kita bisa langsung turun. Memang turun sebentar naik lagi. Apa sebab? Bagi orang-orang yang mempunyai umur 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, kecenderungannya untuk kena tekanan darah itu lebih besar. Ini faktor yang banyak menemukan demikian. Yang pertama adalah faktor umur. Jika mana umur seseorang itu akan bertambah banyak, bertambah umurnya, maka proses yang ada dalam tubuh manusia itu mempengaruhi juga. Apa pengaruhnya? Yaitu adalah mengenai masalah peredaran darah dalam tubuh. Nah, ini. Peredaran dalam tubuh ini dilalui oleh pembuluh darah. Jika mana pembuluh darah kita ini sudah menyempit, maka terjadilah penyumbatan di dalam pembuluh darah. Tapi kita tahu di mana, yang penting dalam tubuh kita. Penyumbatan pembuluh darah ini tadi akan mempengaruhi daripada denyutan jantung. Untuk memompa darah yang ada tadi di dalam daerah yang mengalami penyumbatan yang sedikit-sedikit, itu akan menimbulkan tekanan darah yang lebih besar, tekanan jantung yang lebih besar. Nah, inilah menimbulkan tekanan. Nah, ini. Jadi janganlah kita heran umpamanya dengan umur 56 tahun ke atas, mengapa saya punya tekanan darah tidak turun-turun. Nah, ini. Itu akibat karena kita punya pembuluh darah sudah banyak yang sempit. Sama dengan selang air itu sudah banyak lumutnya di dalam. Jadi susah untuk air lewat atau apapun lewat di situ karena selalu sudah ada penyumbatan. Dengan penyumbatan inilah di samping juga kita punya pembuluh darah itu mulai keropos. Ya, itu yang menyebabkan kita nantinya akan mengalami gangguan daripada sirkulasi darah. Dan jika mana terjadi perdarahan, biasanya itu kalau umpamanya kita diambil darah vena, dilipatan kalau kita di laboratorium, itu biasanya lama baru sembuh. Malah ada benjolan di situ. Ini akibat karena kita punya pembuluh darah sudah mulai tipis. Jadi susah untuk kembali lagi tertutup pada saat terbuka. Akibat karena suntikan dari jarum tadi ini. Ada luka di pembuluh darah. Nah, ini masalahnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa seorang laki-laki makan dalam jumlah besar atau banyak, begitu masuk Islam ia kemudian makan dalam jumlah sedikit. Hal itu diterangkan kepada Nabi SAW dan beliau pun bersabda, sesungguhnya orang yang beriman makan dengan satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Nah ini hal ini buat muslim termisi dengan para wilayahnya. Ini hadis ini menjelaskan bahwa orang beriman memang seharusnya makan dalam takar yang sedikit saja agar terbantu melaksanakan ibadah. Nah ini. Sebab maksud utama dari makan adalah agar menghilangkan lapar dan juga minum menghilangkan haus dan juga ketakutan akan penyakit. Maka tidak boleh melebihi batas yang kita maksudkan. Sementara orang kafir berlawanan dengan itu semua. Konon orang mukmin setelah menyebut nama Allah, pada saat hendak makan, setan-setan akan terhalang dan terlarang untuk turut makan bersama kita. Sementara orang kafir yang tentu tidak menyebut nama Allah, maka setan pun akan menemaninya di makan. Ya. Saya kira mengenai masalah ini yang terakhir adalah bahwa suplai makanan atau gizi yang kita makan dalam tubuh dapat dituntut dengan peringkatnya sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kecukupan yang sesuai dengan kemampuan. Dan kemudian dari sisa-sisa yang tidak manfaatkan itu, insya Allah akan menimbulkan suatu hal yang luar biasa. Demikianlah mengenai masalah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan makan beberapa suap makan saja, insya Allah kita akan sehat dan kita akan melakukan ibadah dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan, kalau ada kekurangan yang mohon dimaafkan, dan kemudian mampu kita manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.